Ibadah Minggu Palmarum ini terjadi dalam kemuliaan Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana, mulia namanya. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 161 bait 1, segala kemuliaan. Pembacaan hukum kasih diambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mengaca pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, bahwa kita belum mampu melakukannya dengan sempurna. Untuk itu, marilah kita menyesali dosa dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecongkaan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu berkiblat kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Engkau menerima kami apa adanya. Namun
kami sering menolak sesama. Engkau mengampuni kami, namun kami sering mendendam. Engkau mengasihi kami dengan tulus, namun kasih kami pada sesama kadang semu dan bersyarat. Engkau memperdulikan mereka yang tersisih, yang miskin dan lapar. Namun kami sering merendahkan mereka. Engkau berjuang bagi mereka, tetapi kami berjuang hanya untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Kidung Jemaat 28 bait pertama dan kedua. Dimohon untuk berdiri. Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia menghendaki pertobatan. Firman-Nya berbunyi, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Yesaya 42 ayat 3-4. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 183 bait 1, menjulang nyata atas Bukit Kala. Dipersilahkan duduk kembali, kita menyatu di dalam doa untuk pelayanan sabda. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami umat-Mu bersyukur karena kami Tuhan berikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan dan untuk mendengarkan sabda-Mu.
Lebih-lebih di dalam suasana saat ini, ketika kami semuanya hidup di dalam suasana yang mencekam. Virus corona menjalar kemana-mana dan banyak dampak negatif yang dirasakan oleh jemaat-Mu dan oleh seluruh umat-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kalau ini berlarut-larut terus, tentu membuat kami hidup dengan tanpa pengharapan. Maka Tuhan, di dalam suasana seperti ini kiranya Engkau hadir, memberikan sabda-Mu kepada kami. Biarlah di dalam suasana apapun juga, kami tetap memiliki pengharapan, karena Tuhan yang mengasihi kami. Bersabdalah kepada kami semuanya siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa kami naikkan. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anak-anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Selamat hari Minggu, salam saudara-saudara. Kiranya kesehatan yang dari Tuhan menyertai kita semuanya. Ibadah hari ini kita memakai tema yang dicanangkan Sinode, yakni dengan tema rendah hati sebagai tanda anak Tuhan. Hari ini kita beribadah secara khusus karena kita mengikuti anjuran pemerintah supaya kita membatasi kerumunan banyak orang sehingga kita mengadakan ibadah melalui media online. Jemaat yang kasih, hari ini 5 April tahun 2020 adalah hari Minggu Palmarum, Sunday Palm. Di dalam liturgi gerejawi, Minggu Palmarum adalah 1 minggu sebelum Minggu Paskah. Di dalam Minggu Palmarum ini, Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem.
orang banyak sudah mengerti siapa Tuhan Yesus. Paling tidak mereka mendengar siapakah Tuhan Yesus. Ia adalah nabi yang kalau mengajar, pengajarannya penuh dengan kuasa. Ia melakukan banyak mukjizat. Ia menyembuhkan banyak macam sakit penyakit. Bahkan yang terakhir, di Betania, Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Oleh karena itu bisa dipahami di mana Yesus ada, orang mesti berkerumun menyertai dia. Demikian juga ketika Yesus masuk Yerusalem, banyak orang mengeluh-elukan dia. Ada yang menggelar pakaiannya menjadi pelana di keledai Tuhan Yesus. Ada yang menggelar pakaiannya di jalan-jalan yang akan dilalui Tuhan Yesus. Dan ada yang melambe-lambekan daun palma. Ini kita juga memakai daun palem. Karena pada waktu itu pas hari raya pondok daun. Mereka tidak hanya melambe-lambekan pohon palma, daun palma. Mereka juga berseru, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara yang kasih, jemaat yang saya kasih, yang menarik perhatian kita, sekalipun Yesus dielu-elukan, sekalipun Yesus dipuja-puja, tetapi ia tidak takabur, ia tidak lupa diri, ia tetap pada visi dan misinya. Masuk Yerusalem untuk menderita sengsara sampai mati di kayu salib untuk keselamatan seluruh umat manusia. Jadi dari bacaan kita ini kita diingatkan yang pertama, Yesus tidak menghindari Yerusalem karena taat pada visi dan misinya. Padahal Yerusalem adalah tempat yang mengerikan. Yerusalem tempat yang akan menghadapi kesukaran yang luar biasa. Bahkan tempat yang sangat menyakitkan dan sangat traumatis bagi Tuhan Yesus. Karena apa? Karena di Yerusalem itu orang yang pada waktu ini berseru Hosana, Hosana akan berubah menjadi salibkanlah dia, salibkanlah dia. Di Yerusalem ini Yesus akan mengalami pengkhianatan dari muridnya melalui sebuah ciuman yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Di Yerusalem ini Yesus akan disangkal oleh muridnya yang sangat dikasihi. Tidak hanya 1 kali, tetapi sampai 3 kali. Di Yerusalem ini tubuhnya akan penuh darah, penuh luka karena cambukan, sehingga tubuhnya tercabik-cabik. Kepalanya linu karena dimahkotai duri. Harga dirinya hancur karena ia ditinju dan diludahi. Ngerinya kematian di kayu salib. Karena mati di kayu salib adalah hukuman bagi penjahat kelas kakap. Mengapa Yesus tidak menghindari Yerusalem? Mengapa Yesus kuat menghadapi kesengsaraan di Yerusalem? Mengapa ia tidak mundur? Yesus kuat menghadapi penderitaannya karena ketaatannya kepada Bapanya, karena kelapangan hatinya, keluasan jiwanya dalam penyerahannya kepada Bapanya. Jemaat yang kasih, ada pertapa yang membawa 2 genggam garam. 1 genggam dimasukkan ke sumur yang dalam dan yang lebar, airnya cukup banyak. Kemudian air di sumur tadi ditimba, dimasukkan ke gelas yang pertama sampai penuh. Kemudian genggaman garam yang lain dimasukkan ke gelas nomor 2. Kemudian diberi air sampai penuh juga. Kemudian sang pertapa ini memberikannya pada para muridnya, sekarang minumlah. Ketika muridnya meminum gelas pertama, maka muridnya merasa tidak apa-apa.
air biasa diminum enak. Tetapi ketika para muridnya meminum gelas yang kedua, terasa asin sekali. Bahkan terasa getar, terasa pahit karena asinnya yang ada di dalam gelas tadi. Sang pertapa bertanya, apakah karena garamnya, bobotnya berbeda? Tidak. Gelas kedua tidak bisa diminum. Bukan karena kadar garamnya berbeda. Bukan karena bobot garamnya berbeda. Tetapi tidak bisa diminum karena wadahnya yang berbeda. Yang pertama wadahnya adalah sumur yang dalam, yang luas, yang banyak airnya. Sehingga ketika diberi garam 1 genggam tidak ada masalah. Tetapi gelas yang kedua, karenanya berapa mili? Gelas itu paling-paling 250 mili. Sehingga airnya sangat terasa asin karena segenggam garam. Demikian juga jemaat kehidupan umat manusia. Ketika kita mengalami kesulitan hidup, ketika kita mengalami tantangan kehidupan, tetapi wadah hidup kita, hati kita itu luas, jiwa kita lapang, maka kita akan kuat menghadapi tantangan kehidupan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika menghadapi kesulitan di Yerusalem, ketika menghadapi tantangan di Yerusalem, ketika menghadapi penderitaan di Yerusalem, Tuhan Yesus tabah dan kuat. Karena keluasan jiwanya, karena ia berserah kepada Tuhan Allah yang mempedulikan kepada umatnya. Jemaat yang kasih, melalui Minggu Palmarum ini, melalui bacaan kita ini, kita diingatkan bahwa setiap kita mesti memiliki Yerusalemnya sendiri-sendiri. Ada yang memiliki Yerusalem berupa kesulitan ekonomi. Ada yang punya Yerusalem berupa kesulitan di dalam rumah tangganya. Ada yang berupa Yerusalem yang berarti berupa kesulitan di dalam pekerjaannya. Ada yang mengalami Yerusalem yang berarti kesulitan karena sakit penyakit. Setiap orang memiliki Yerusalemnya masing-masing. Bangsa kita saat ini sedang mengalami Yerusalemnya yang luar biasa. Adanya wabah COVID-19 yang menyebar sangat cepat sekali dan membawa korban yang tidak sedikit. Sampai 31 Maret tahun 2020 ini, suspeknya mencapai 1.528 orang. Dan yang meninggal mencapai 136 orang. Sehingga Indonesia urutan nomor 2 korbannya setelah Italia. Dampaknya sangat luas. Kita tidak bisa dengan bebas beraktivitas. Kita tidak bisa dengan bebas bekerja. Ekonomi menjadi macet. Harga-harga mulai naik. Tentu kalau ini dalam waktu yang lama, itu sangat memberatkan bagi masyarakat, bagi kita semuanya. Di dalam suasana seperti ini, malah kita memiliki kelapangan hati, keluasan jiwa dengan berserah kepada Tuhan. Dan dengan iman yang teguh bahwa Allah adalah Allah yang peduli kepada umatnya. Bacaan kita pada leksionari saat ini di dalam Mazmur 118 ayat 5. Pemazmur memiliki keyakinan iman demikian karena pengalamannya bergaul dengan Tuhan. Di dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Allah kita adalah Allah yang peduli kepada umatnya. Allah kita akan mendengarkan doa kita dan memberikan kelegaan kepada kita semuanya. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih,
kerendahan hati menjadi tanda anak-anak Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang banyak memiliki pengharapan bahwa Yesus datang sebagai Mesias yang akan mengalahkan musuh Israel, yakni penjajah Romawi. Maka ketika Yesus datang, orang banyak mengelulukan dia dan berseru, Hosana, Hosana. Di dalam bahasa Ibrani, Hosana dari kata Hosianah, selamatkanlah kami. Save now, selamatkanlah sekarang. Ketika Yesus datang, umat mempunyai bayangan dia adalah Mesias, maka dia tentu akan datang menyelamatkan umatnya dari penindasan penjajah Romawi yang sangat menekan hidup mereka. Namun yang menarik perhatian kita di dalam bacaan kita tadi, Yesus datang dengan sengaja masuk Yerusalem bukan dengan kuda dan senjata, bukan dengan pasukan yang lengkap dengan senjatanya, tapi ia datang ke Yerusalem mengendarai keledai beban yang masih muda. Para ahli agama yang saleh tentu kemudian teringat kepada nubuat Nabi Zakaria di dalam Zakaria 9 ayat 9. 470 tahun sebelum Masehi, Nabi Zakaria sudah menubuatkan nanti Mesias akan datang, bukan mengendarai kuda, tetapi mengendarai keledai beban, keledai yang masih muda. Nabi Yesaya abad 7 sebelum Masehi, di dalam Yesaya 50 ayat 6-7, juga menubuatkan hamba Tuhan yang akan menyelamatkan umatnya itu adalah hamba Tuhan yang menderita, yang memberikan punggungnya dipukul, janggutnya dicabut, diludahi mukanya. Dia menderita untuk keselamatan bangsanya. Maka ketika Yesus masuk Yerusalem sengaja mengendarai keledai muda, ia ingin menjelaskan kepada khalayak ramai, kepada umatnya, bahwa dia Mesias. Bukan Mesias duniawi seperti harapan orang Yahudi pada umumnya, tapi ia adalah Mesias seperti yang diberitakan oleh para nabi, yang datang bukan untuk berperang mengalahkan musuhnya, tapi dia datang untuk menunjukkan kasih-Nya kepada umatnya. Dia datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengampuni. Dia datang bukan untuk mendatangkan peperangan, tetapi datang untuk membawa damai. Memang ia akan mengalahkan musuhnya, tetapi bukan penjajah Romawi. Ia akan mengalahkan musuh manusia yang utama, yakni dosa yang merusak hubungan antar manusia dan merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Ia adalah Mesias, tetapi bukan Mesias yang tinggi hati. Ia adalah Mesias yang rendah hati. Sehingga di dalam bacaan leksionari kita, Paulus di dalam Filipi 2 menggambarkan sekalipun ia setara dengan Allah, tapi ia mengosongkan dirinya menjadi manusia, bahkan menjadi hamba sampai mati di kayu salib. Itulah Yesus, Mesias yang memasuki kota Yerusalem. Jemaat yang kasih, kerendahan hati di dalam bahasa aslinya memakai kata praios atau praus, atau di dalam bahasa Inggris memakai kata meek, yang di dalam konteks-konteks bacaannya biasanya dikaitkan dengan suatu sikap yang penuh dengan penyerahan diri dan tergantung total kepada Allah. Maka kerendahan hati mendorong umat untuk menyadari siapakah dirinya di hadapan Allah. Dia hanyalah makhluk yang lemah. Dia hanyalah rumput belaka. Dia hanyalah lempung belaka.
Oleh karena itu orang yang rendah hati mesti menyadari dirinya kecil di hadapan Allah, mau belajar dari Tuhan, mau diproses oleh Allah. Jemaat yang kekasih, maka di dalam suasana kita semuanya prihatin akan adanya wabah corona ini, baiklah ini juga kita pakai sebagai proses kita belajar dari Tuhan. Mungkin ini cara Tuhan untuk juga memproses kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena kesibukan zaman, tidak sedikit di antara kita yang jumpa keluarganya jarang. Tetapi melalui wabah corona kita diajak belajar. Kita bisa mengadakan ibadah rumah tangga. Selama ini mungkin kita sibuk dengan kepentingan kita masing-masing. Bahkan sampai ada yang egois. Tetapi melalui wabah corona ini kita diproses oleh Tuhan untuk belajar peduli kepada yang lain. Sehingga saat ini tidak sedikit orang kemudian rela menyumbangkan sesuatu untuk kebaikan samanya. Ada yang membagi masker di jalan-jalan, ada yang menyumbangkan alkohol di rumah sakit, ada yang menyumbangkan segala peralatan untuk kepentingan rumah sakit. Inilah cara Tuhan untuk memproses kehidupan kita. Kita percaya bahwa kalau Tuhan memproses, sekalipun itu berat, tapi akhirnya akan membawa kebaikan kita. Seperti proses orang membuat bejana, tanah liat itu harus dibanting-banting, harus diputar, dibakar. Mungkin kalau dia bisa berkata-kata sakit. Tetapi dari lempung yang tidak berharga, bisa menjadi bejana yang harganya mahal. Kita mengimani suasana apapun juga, termasuk suasana sekarang ini, bisa dipakai oleh Tuhan untuk memproses kehidupan kita, supaya kehidupan kita menjadi lebih berharga di matanya. Kita percaya bahwa problem can lead us to see the glory of God. Kita percaya bahwa problem yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, bisa dipakai oleh Allah untuk menuntun kita melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Amin jemaat. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih, kerendahan hati juga mengajar kita untuk mensyukuri apa yang ada pada kita. Mensyukuri apa yang kita terima di dalam kehidupan kita. Dan orang percaya menerima banyak yang baik dari Tuhan. Kita menerima kesehatan, kita menerima kecukupan, kita menerima penyertaan Tuhan, kita menerima diberi keluarga, diberi anak, diberi pekerjaan. Bahkan yang paling puncak, kita diberi kasih-Nya. Kristus masuk Yerusalem untuk menderita sampai mati di kayu salib untuk keselamatan kita semuanya. Maka sudah sepantasnya kita kemudian mensyukuri kemurahan Tuhan itu, mengiringi Dia sepanjang kehidupan kita, bahkan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Jemaat yang kasih, Bill Heaven, seorang pendayung hebat level internasional, menerima berita bahwa istrinya akan melahirkan anaknya yang pertama. Waktu dia masih di karantina persiapan untuk mengikuti Olimpiade internasional untuk pendayung. Setelah mendengar kabar tersebut, ia memilih pulang dan tidak mengikuti kejuaraan dunia. Ia memilih pulang untuk mendampingi istrinya yang akan melahirkan anak pertamanya. Bill Heaven begitu berbahagia akan kelahiran putranya yang akhirnya diberi nama Frank, sekalipun ia harus kehilangan kesempatan menjadi juara atlet dayung internasional. Sang istri
sering menceritakan kisah ini pada anaknya ketika anaknya sudah besar. Oleh karena itu bisa dipahami anaknya yaitu Frank sangat mencintai papanya karena tahu pengorbanan papanya. Belasan tahun kemudian, yakni tahun 1952, suatu ketika Bill menerima telegram dari putranya, yakni dari Frank, yang pada saat itu baru saja memenangkan medali emas kejuaraan kano 10.000 meter pada Olimpiade di Finlandia. Telegram itu isinya kalau diterjemahkan demikian: Papa, terima kasih karena telah menunggui kelahiran saya. Saya akan pulang membawa medali emas yang seharusnya Papa menangkan belasan tahun yang lalu dari anakmu tersayang, Frank. Bapaknya meninggalkan kejuaraan dunia untuk menunggui putranya. Demi menunggui kelahiran putranya, sekarang putranya mempersembahkan medali emas yang harusnya dulu diboyong oleh papanya. Jemaat yang kasih, untuk kelahiran baru kita, untuk keselamatan kita, Kristus rela memasuki Yerusalem, menderita sengsara, mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Maka tentu sudah selayaknya kita meniru Frank, bersyukur kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan persembahan yang terbaik kita di dalam Minggu Palmarum ini, yakni meniru pola hidup Tuhan Yesus, yaitu hidup yang penuh kerendahan hati dan ketaatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuki saat hening. Saat hening cukup, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad, kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan imam rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita menyatu di dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini, kami kembali datang kepadamu di dalam doa kami. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Kiranya jemaat Tuhan berikan kesehatan, kecukupan, kekuatan iman, dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Demikian juga kepada kami semuanya, Tuhan berikan keluasan hati, keluasan jiwa, dan hidup berserah total kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian kami juga boleh menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kami ketika kami menghadapi problem kehidupan, ketika kami menghadapi kesulitan kehidupan. Kami serahkan segala permasalahan warga jemaat di dalam pimpinan Tuhan. Bagi mereka yang memiliki masalah di dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya, masalah penyakitnya, masalah ekonominya, kami serahkan semuanya di hadapan Tuhan.
kami sungguh percaya Engkau yang akan memberikan jalan keluar kepada kami, sehingga kami semua mengalami kelegaan yang dari Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dengan sekuat tenaga ingin mencegah supaya virus COVID-19 ini tidak meluas kemana-mana. Kami serahkan pemerintah pusat, kami serahkan pemerintah daerah, kami serahkan satgas-satgas yang ada. Berilah kepada mereka kekuatan, kebijaksanaan, dan kemampuan, sehingga mereka semua bisa melaksanakan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Sehingga kami semuanya boleh keluar dari pergumulan yang tidak ringan ini. Tuhan, kiranya Engkau yang campur tangan. Sekalipun kami mengalami masalah seperti ini, mampukanlah bangsa dan negara kami untuk mengatasinya dengan penuh kebijaksanaan. Sehingga masalah yang berat ini bukan semakin menjadi berat, tetapi boleh semakin menjadi ringan, dan akhirnya kami menerima pertolongan yang dari Tuhan. Tuhan, tidak lupa juga kami serahkan di tengah-tengah suasana seperti ini masih ada bencana alam yang memberatkan bagi saudara kami. Ada bencana banjir di Bandung, bencana banjir di mana-mana, dan bencana-bencana yang lain. Tuhan, kiranya Engkau yang memampukan kepada pemerintah bangsa kami, baik yang di pusat maupun di daerah, bisa mengatasi masalah ini, sehingga saudara kami yang mengalami menjadi korban boleh diringankan, ditolong, dicarikan jalan keluar dari masalah ini karena kasih dan kemurahan Tuhan sendiri. Tidak lupa Tuhan, kami juga serahkan gereja-gereja di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan juga lembaga-lembaga Kristen di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk bisa ambil bagian dengan tepat untuk menolong saudara kami yang membutuhkan, untuk bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan bangsa dan negara kami ini. Sehingga karena kekuatan yang dari Tuhan, kami bisa bersama-sama untuk mengantisipasi meluasnya wabah corona dan bencana-bencana yang lain. Dan akhirnya kami boleh mengalami pertolongan yang dari Tuhan sendiri. Tuhan, tidak lupa kami juga serahkan ibadah kami pada saat ini, firman-Mu yang kami terima. Kiranya Tuhan berkati, biarlah melalui ini warga jemaat dikuatkan imannya, sehingga dalam suasana apapun juga mereka tetap memiliki pengharapan dan imannya kokoh karena pertolongan yang dari Tuhan sendiri. Segala beban kami, doa syafaat kami, pergumulan kami serahkan kepadamu di dalam satu nama, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kita bersama-sama mengucapkan amin. Marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari 2 Tawarikh 31 ayat 12a. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Dengan kita memberikan persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 367, bait yang pertama. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu
Marilah persembahan ini kita serahkan kepada Tuhan melalui doa, dan doa akan kami layankan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kesempatan saat ini Tuhan telah membimbing kami untuk memberikan persembahan di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini yang berupa persembahan mingguan, persembahan perpuluhan, persembahan bulanan, dan juga persembahan-persembahan yang lain. Kiranya Tuhan berkati yang semuanya itu hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, setelah ibadah saat ini selesai, nanti kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan tuntun sampai di rumah dalam keadaan selamat dan juga keadaan sehat. Tuhan, dalam kesempatan ini pula Tuhan telah membimbing kami untuk selalu berdoa sesuai dengan bimbingan Tuhan melalui doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami mohon berdiri. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 422 bait kedua, Yesus berpesan. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, ada masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Terimalah pengutusan dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Yang siap memberitakan bahwa janjinya yang selalu ditepati. Terpujilah Tuhan. Melalui kehidupan kami di sini, kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi kepada saudara sekalian damai sejahtera. Amin. Gembala baik bersuling nan merdu. Membimbing aku pada air tenang.